Ini tentang menjelang tidur. Halaman kelima saya baca dulu biar nanti saya jelaskan. Pernahkah engkau banyak berpikir, wahai kekasihku, ketika engkau mencari tidur di malam hari, tentang sesuatu yang terjadi pada siang hari itu? Coba perhatikan dengan baik. Otakmu tidak akan diam untuk aktif berpikir selama engkau tertidur. Hal ini yang menyebabkan engkau lelah dan terlalu capek ketika terjaga. Dan karena itu aku anjurkan sebaiknya menjelang tidur silakan berimajinasi tentang apa saja yang indah-indah sehingga nanti akan terbawa dalam tidur. Jadi artinya untuk mencari begini, jarang sekali orang yang dengan sengaja ingin meningkatkan kualitas tidur. Padahal tidur itu penting sekali. Untuk tempat istirahat organ tubuh kita diistirahatkan dalam tidur. Kalau tidurnya nggak sempurna, ya berarti kita tidak istirahat dong. Mobil aja kalau nggak istirahat 3 tahun udah ada hancur kan. Iya, misalnya ada tune up dan sebagainya. Nah, mencari kualitas tidur itu sebetulnya banyak para ulama muslimin ya yang telah mengajarkan, tapi melalui ilmu-ilmu keagamaan mereka ya kita lihat ada benarnya juga, yaitu sebelum sholat itu dianjurkan berwudu dulu ya kan, baca istighfar dulu, bermunajat dengan Tuhan dulu, menyampaikan segala dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah, sholat, lalu setelah itu sholatul lail, sholat sebelum tidur itu sholat dulu. Nanti juga waktu sambil mandi supaya kita mandi itu tubuh kita menjadi nyaman, menjadi bersih, jangan sampai lagi tidur kita gatal dan sebagainya kan gitu. Ya, tempat yang bersih. Kemudian juga sebelum kita tidur cobalah kita masuk dengan cara relaksasi dulu. Cobalah tidur terlentang dengan posisi yang nyaman. Terserah bagaimana yang nyaman. Semua orang punya rasa nyaman yang berbeda. Ada yang nyaman tengkurap, ada yang terlentang, ada yang miring kanan, ada yang miring kiri, ada yang tidak pakai bantal, ada yang bantalnya 1, ada bantal 2, ada yang setengah tegak, ya bantalnya 3 baru dia nyaman, tergantung kondisi orang. Oke. Kemudian pejamkan mata, lepaskan pikiran, jangan mikir apa-apa, katakan kepada tanganmu jangan bergerak, katakan kepada hatimu bergerak, katakan kepada matamu tutup matamu, kosongkan. Jangan apapun. Setelah lagu-lagu relaksasi, kita dengar musik-musik yang kita sukai. Apakah suling Cina, apakah gambus Arab, apakah Beethoven, ya kan? Sebagai pengantar itu. Ini banyak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas tidur. Karena kalau kita tidur berkualitas, besoknya kan segar kita. Menghadapi hari esok kan dalam keadaan segar. Optimisnya kita tinggi. Jadi kalau kita bangun boyoknya sakit sih gimana? Ya kita masih rasa ngantuk. Ya, kemudian juga ini ada beberapa rahasia tidur. Ketika engkau dibangunkan oleh jam waker, bangun jam 5, setel, krek. Begitu Anda bangun, Anda merasa Anda tidurnya masih kurang. Tetapi ketika Anda berdiri otomatis, bangun sendiri tapi jam waker, Anda merasa cukup. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang psikologi tidur, Pak. biar ada manfaatnya dengan teman-teman kita ini. Semacam itu. Nah, sekitar 30% lah manusia itu punya jam waker internal di dalam tubuhnya. Ya. Ada yang punya jam waker biologis, jam biologis. Jadi waktu tidur, waktu bangun itu sudah ada ketentuannya. Tapi nggak usah pakai jam waker, itu tidur aja. Nanti jam 5 juga bangun. Ya, rata-rata tidur 8 jam. Bisa berkurang 7-6. Kalau usia semakin lanjut seperti saya itu 6 jam, 5 jam cukup lah. Tapi anak-anak muda ya harus 8 jam. Karena terlalu banyak sel yang rusaknya, maka tidurnya perlu banyak sekali. Karena aktivitas mereka kan banyak. Kalau kita kan sudah mulai jarang beraktivitas mereka kan gitu.
Nah itu, jadi makanya salah satunya ketika kita mau tidur, pikiran kita menyesali kesalahan-kesalahan hari ini, maka itu akan terbawa dalam tidur. Ketika kita tidur, di dalam hati kita ada rasa dendam dan kemarahan kepada teman-teman kita yang menghina kita. Kita akan mengalami the nightmare. Ya, kabus kata orang Arabnya. Kalau kita namanya mimpi serem, dikejar-kejar macan, dikejar ular, ya, tenggelam di tengah lautan. Iya mimpi, betul mimpi, bukan realita. Tapi ketika Anda mimpi dikejar macan, capek enggak? Berkeringat enggak? Menggap-menggap enggak? Malamnya dikejar-kejar macan, pagi bangun, satu hari otakmu tidak normal. Masih ada rasa kecewaan, rasa kesel. Mimpi tadi malam itu mempengaruhi pikiran satu hari minimal. Nah, masa setiap hari tidur kita tidak berkualitas? Itu salah satu yang menyebabkan ketika kamu tampak cepat tua, itu gara-gara tidur kamu tidak sempurna. Ya, sebab dalam tidur itu sel-sel tubuh kita ini puluhan miliar, bisa sampai 15 miliar, bisa 20 miliar dalam tubuh kita ini yang mati, rusak. Karena kita beraktivitas setiap hari, ya voli, ya badminton, ya mencangkul, ya masak, segala macam. Itu kan selalu rusak. Nah itu digantikan pada waktu kita tidur. Terutama adalah sel-sel otak kita yang rusak. Itu ditaksir pada umumnya rata-rata itu sekitar 10 miliar sel otak kita ini, 10%-nya, 1 miliar sel itu rusak kata kita. Dan akan tergantikan dalam keadaan kita tidur in the deep sleep. Tergantikan semuanya. Kalau waktu kita gagap tidurnya kita banyak mengigau, ya nggak bisa secara sempurna. Nah itulah makanya untuk menjaga kesehatan itu jangan selalu mikir vitamin, obat ini. Tidur juga mesti berkualitas. Karena dalam tubuh kita juga penyembuhan, ketahanan tubuh kita, imun itu adanya dalam diri kita sendiri. Biarkan sel-sel yang rusak itu bisa tergantikan. Dan Anda nggak usah mikir bagaimana cara kerjanya, sudah. Yang penting kondisi jiwamu dibikin tenang dan damai sebelum tidur. Coba daripada kamu melampiaskan dendam kebencian kepada orang lain sebelum tidur yang nantinya bakal menjadi mimpi seram, masih mending Anda berimajinasi yang indah-indah. Ya, ngebayangin Catherine Deneuve barangkali, pasangannya Alain Delon. Alain Delon ya, Catherine Deneuve itu, atau juga Monica Bellucci atau yang lainnya, kan lebih enak daripada kita mikirin dendam sama orang, betul nggak? Ya, nanti kan terbawa masuk mimpinya tuh. Mimpinya dikejar-kejar bidadari. Makasih kita aja. Luar biasa. Iya, kesimpulannya bahwa terbiasalah kita dengan hidup teratur, salah satunya adalah tidur. Karena tidur juga mampu akan memberikan kita menjadi sehat. Dan tidur yang berkualitas tentu akan menentukan bagaimana kita akan melakukan aktivitas besok. Demikian yang dapat saya tangkap apa yang disampaikan Buya Syakur malam hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.